Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Lasahinda, kelas 4A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, adapun tujuan saya pada pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah asesmen pembelajaran. Nah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran, saya sebut nama beliau Ibu Vika Muniati Arifin, SPD, MPD. Kemudian serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk penilaian pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini saya langsung saja di sini saya telah membuat RPP. Saya mengambil RPP kelas 4 semester 1, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, kemudian pembelajaran 1. Nah, muatan pelajaran itu IPS, khususnya pada materi kenampakan alam. Nah, di sini ada kompetensi intinya, kemudian ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensinya itu memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten dan provinsi serta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. Nah, di sini ada indikatornya. Nah, indikator yang pertama itu mengidentifikasi kenampakan alam berdasarkan bentuk permukaan bumi. Yang kedua, mengelompokkan macam-macam kenampakan alam berdasarkan bentuk permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil identifikasi macam-macam kenampakan alam berdasarkan bentuk permukaan bumi. Kemudian yang keempat itu menjelaskan hasil identifikasi kenampakan alam berdasarkan bentuk permukaan bumi. Nah, tujuannya 1. Dengan kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi kenampakan alam dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa mampu mengelompokkan macam-macam kenampakan alam berdasarkan bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, setelah mengelompokkan, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi kenampakan alam berdasarkan bentuk permukaan bumi. Yang keempat, setelah menyajikan, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi kenampakan alam berdasarkan bentuk permukaan bumi. Kemudian ada materi pembelajaran. Nah, materinya itu tentang kenampakan alam yang ada di wilayah daratan dan juga yang ada di wilayah perairan. Nah, di sini juga ada pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran. Teman-teman bisa melihatnya kan. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran, yaitu ada terdiri dari pendahuluan, inti, kemudian juga penutup. Kemudian di sini juga ada media dan sumber. Kemudian juga ada evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama, yang 1 prosedur tes atau post tes, kemudian 2 bentuk tes yaitu uraian, kemudian jenis tes tertulis, kemudian ada alat dan evaluasi yaitu soal dan LKS. Nah, di sini penilaiannya 1, prosedur penilaian yaitu proses yaitu dilaksanakan sewaktu pembelajaran, hasil yaitu dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Kemudian jenis penilaian yaitu proses yaitu aktivitas atau perbuatan, kemudian hasil yaitu tulis atau lisan. Kemudian bentuk penilaian yaitu atau proses yaitu observasi atau pengamatan, kemudian hasil yaitu subjektif dan objektif. Kemudian alat penilaian, proses yaitu lembar pengamatan, lembar kegiatan siswa, kemudian hasil yaitu soal evaluasi dan kunci jawaban. Di sini ada contoh penilaian evaluasi pada siswa. Kemudian di sini ada lembar evaluasi, ada 10. Nah, di sini saya telah membuat 10 soal objektif dengan 5 soal esai. Kemudian ada kunci jawabannya. Nah, di sini ada juga
rubrik penilaian. Pertama itu pada penilaian objektif. Nah, di sini ada nomor, kemudian ada nama siswa, kemudian rubrik jawaban, kemudian ada jumlah skor, kemudian ada nilai akhir. Nah, jika siswa dapat P1 ini pertanyaan 1, jika siswa menjawab satu pertanyaan, maka nilainya 1. Begitupun jika siswa dapat menjawab 2 pertanyaan, maka nilainya 2. Begitupun seterusnya. Maka jika siswa dapat menjawab seluruh pertanyaan atau 10 pertanyaan tersebut, maka 10 pertanyaan itu dikalikan dengan jumlah pertanyaan, maka nilai 10 dikali 10, maka nilainya 100. Kemudian pada esai ada nomor, nama siswa, kemudian ada rubrik jawaban, kemudian ada nilai akhir. Nah, jika siswa dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban, maka bobot nilainya itu 20. Nah, jika siswa tidak dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban, maka bobotnya 5. Kemudian jika siswa tidak dapat menjawab, maka bobotnya 0. Jadi jika siswa dapat menjawab seluruh pertanyaan ini, jadi 5 dikali 20, maka hasilnya 100. Nah, kemudian di sini ada lampiran lembar kerja peserta didik. Nah, di sini siswa akan mencari tahu kenampakan alam yang ada di provinsinya masing-masing. Contohnya ini, pertama ini ada kenampakan alam yang ada di daratan, kemudian nama kenampakannya alam itu apa. Misalnya ada pantai. Nah, kenampakan alam yang ada di pantai itu seperti apa, kemudian yang ada di perairan juga. Kemudian ini ada di kegiatan kedua ini, siswa menjawab butir-butir pertanyaan, kemudian butir-butir pertanyaan ini setelah dijawab maka diberikan kepada guru. Kemudian selanjutnya siswa akan membuat hasil dan juga kesimpulan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.